Seorang warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan meninggal pada 7 Maret kemarin di salah satu rumah sakit di Makassar. Almarhum meninggal tepat 1 minggu setelah menjalani suntik vaksin pertama pada 15 Maret. Alunan suara angklung menggema di kompleks rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta. Halo pemirsa, kabar sehat edisi hari ini hadir menyapa Anda bersama saya Adam Fairuz Sinandias. Kami akan menyajikan berbagai informasi aktual dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah dia kabar sehat selengkapnya. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus meninggalnya seorang warga asal Kabupaten Takalar usai menjalani vaksinasi COVID-19 yang pertama. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIP memastikan vaksinasi tidak memicu kematian. Seorang warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan meninggal pada 7 Maret kemarin di salah satu rumah sakit di Makassar. Almarhum meninggal tepat 1 minggu setelah menjalani suntik vaksin pertama pada 15 Maret. Vaksin tanggal 15, Pak. 15 ya. Gejalanya terasa setelah 2 hari kemudian. Ya, Gejalanya seperti apa itu? seperti panas dingin, Panas dingin. kadang naik, kadang turun, nyeri otot, seluruh badan, lengan. Tapi awal ini memang Bapak ada riwayat penyakit atau? Nggak ada, Pak, nggak ada riwayat penyakit sama sekali, sehat-sehat terus. Sebelum vaksin diadakan, korban dalam kondisi sehat hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Ia mendapat suntikan vaksin pertama di tempat kerjanya di kota Makassar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan langsung menurunkan tim untuk menyelidiki kasus kematian ini dan berkoordinasi dengan puskesmas setempat dan meminta keterangan anggota keluarga almarhum di Takalar. Ini sudah ada laporannya ya, jadi laporan kasus masuk di Komda KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang memang satu tim yang independen yang menangani semua kasus-kasus kejadian-kejadian yang setelah dilakukan vaksinasi. Dan ini masih proses investigasi dan sudah dilakukan beberapa informasi untuk sebagai langkah awal untuk melakukan investigasi selanjutnya. Kita tunggu saja informasi dari tim Komda KIPI yang independen menangani hal ini. Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI angkat bicara memastikan bahwa vaksinasi tidak memicu kematian. Komnas KIPI menduga almarhum meninggal dunia akibat penyakit bawaan atau di usia lanjut yang menimbulkan serangan kematian mendadak. Kemudian apabila terjadi kejadian setelah imunisasi, sebetulnya dapat dipastikan bukan disebabkan atau tidak ada keterkaitan dengan vaksinasi, karena memang vaksinasi tidak menyebabkan hipertensi, vaksinasi tidak menyebabkan stroke, vaksinasi tidak menyebabkan serangan jantung. Namun, comorbid yang diderita oleh sebagian besar lansia memang comorbid yang lazim pada usia-usia lanjut tersebut, dan memang bisa terjadi suatu peningkatan, suatu serangan yang tidak bisa diduga sebelumnya. Sebelum disuntikan ke masyarakat, vaksin yang saat ini digunakan di Indonesia sudah menjalani beberapa tahap dan pemerintah menjamin vaksin aman dan halal. Tim Liputan Kabar Sehat melaporkan. Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) akhirnya menunda distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca menyusul temuan kasus pembekuan darah penerima vaksin di Eropa. Badan POM melanjutkan kajian keamanan vaksin asal Inggris ini meski telah memberi izin penggunaan darurat pada 9 Maret lalu. Jumlah negara yang menunda penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca terus bertambah. Keputusan ini diambil setelah ditemukan kasus pembekuan darah penerima vaksinasi di beberapa negara Eropa. Pihak Kementerian Kesehatan Indonesia juga mengikuti penundaan pendistribusian dan penggunaan vaksin ini. Menunggu rekomendasi susulan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut Badan POM dan para ahli sedang mengecek kriteria penerima vaksin Sinovac
dengan data penerima vaksin AstraZeneca. Ini dikarenakan lebih pada kehati-hatian. Artinya kami mengikuti apa yang menjadi arahan dari Badan POM, karena kita tahu Badan POM bersama juga ITAGI dan para ahli sedang melihat kembali apakah kriteria penerima vaksin yang tadinya sudah dikeluarkan, yang ditujukan untuk penggunaan vaksin produksi dari Sinovac maupun Bio Farma, ini juga akan sama kriterianya dengan vaksin yang akan kita gunakan, yaitu vaksin AstraZeneca. Kemenkes RI menyebut ditemukan 40 kasus penggumpalan darah dari seluruh penerima vaksin AstraZeneca di dunia. Sementara total penerima vaksin ini sudah mencapai 17 juta orang. 17 negara termasuk Indonesia menarik keputusan awal dan memutuskan untuk menunda penggunaan vaksin ini. Sementara 5 negara termasuk Thailand, Kongo, Arab Saudi, Australia, dan Inggris memilih tetap melanjutkan penggunaan vaksin ini dan 2 negara lainnya memutuskan untuk berhenti menggunakan vaksin AstraZeneca. Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom, merespon semua kasus pembekuan darah vaksin AstraZeneca. Tedros menyebut kejadian ini belum tentu berkaitan langsung dengan vaksinasi dan sesuai protokol. WHO akan menginvestigasi lebih lanjut terkait kasus pembekuan darah ini. The surveillance system works and that effective controls are in place. Pemirsa, kabar sehat akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah juga merupakan unsur yang mungkin berbahaya jika dibuang sembarangan dan bisa menyebabkan bencana seperti banjir karena menyumbat aliran sungai. Jadi, untuk menjaga kebersihan lingkungan, kita harus bersikap bijak dalam menanggapinya. Pemirsa, penggunaan vaksin AstraZeneca dilaporkan menimbulkan sejumlah efek samping di Eropa. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa vaksin transgenik ini aman digunakan sesuai dengan izin dari Badan POM. Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Indra Irawan Satari menepis tuduhan vaksin AstraZeneca menimbulkan efek samping berbahaya bagi tubuh. Indra membenarkan mendapat sejumlah laporan efek samping dari penerima vaksin di Sulawesi Utara, namun ia memastikan efek samping yang terjadi tersebut merupakan efek samping ringan dan efek ini terjadi karena kecemasan subjek mengenai dampak vaksin ini. Dari data yang masuk itu kami pelajari satu demi satu, ternyata reaksinya termasuk ringan. Kejadian ikutan pasca imunisasinya ringan.
Ya, ada 4 orang yang diobservasi, di mana rupanya terkait dengan kecemasan. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak selalu berkaitan dengan kandungan vaksin, namun juga bisa berkaitan dengan kecemasan, faktor biopsikososial. Sehingga hampir semuanya sudah sembuh yang dilaporkan itu. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nazia Tarmizi juga menjelaskan vaksin AstraZeneca dapat digunakan di Indonesia setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM. Siti Nadia menegaskan izin penggunaan darurat tersebut diperoleh setelah vaksin menjalani serangkaian uji klinis sehingga masyarakat tidak perlu ragu. Di mana sampai saat ini proses pemberian vaksinasi dengan menggunakan vaksin AstraZeneca masih tetap berlangsung dan tetap dijalankan dan tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca. Badan POM sudah melakukan berbagai kajian baik dari uji klinis tahap 1, 2, 3, serta juga sudah mengetahui berbagai kemungkinan efek samping yang muncul, termasuk efek samping yang muncul dari penyuntikan AstraZeneca. Selain AstraZeneca, Indonesia sudah bekerja sama dengan sejumlah negara produsen vaksin dan hingga kini sudah ada 4 merek vaksin yang dapat digunakan di Indonesia. Di antaranya adalah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Tim Liputan Kabar Sehat melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tanggal 23 Maret 2021, tepat 1 tahun Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet beroperasi. 1.500 pasien dan sukarelawan berkumpul di halaman rumah sakit untuk memperingati 1 tahun Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran beroperasi. Ini adalah satu lagu. Saya harap ini adalah lagu untuk bisa dunia semua sembuh. Alunan suara angklung menggema di Kompleks Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Lagu Heal the World menjadi ungkapan dari harapan pasien dan sukarelawan kesehatan yang bertugas. Selama acara berlangsung, semua peserta menggunakan APD lengkap. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, karena rahmat-Nya lah, karena hidayah-Nya lah, kita bisa berkumpul di sini. Walaupun teman-teman kita semuanya yang ada di Tower 4, Tower 5, Tower 6, dan Tower 7, saat ini bersama-sama kita sedang harus menjalani isolasi, katakanlah, pengobatan. Dan kita harapkan ini adalah, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, semoga cepat kembali pulih, sehingga kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga, di masing-masing keluarga. Alhamdulillah, dengan pendampingan dari para tenaga kesehatan, saya bisa lolos dan kemudian sembuh. Dan saya mendoakan dan sangat berharap teman-teman yang sekarang dirawat juga akan sembuh dan pulang ke rumah masing-masing. Dan ini tidak lain berkat teman-teman tenaga kesehatan pagi, siang, malam di dalam shift bekerja dengan APD. Pemirsa, Kabar Sehat akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus.
Ayo lawan Corona. Tahukah kamu, pencegahan penularan virus corona dapat dilakukan dari diri kita sendiri, bahkan dengan hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Yang pertama, berjemur di bawah terik matahari pagi selama 15 menit. Yang kedua, lakukan olahraga ringan secara rutin di pagi hari. Yang ketiga, senantiasa cuci tangan dengan sabun setelah melakukan kegiatan apapun. Yang keempat, minum air putih yang cukup. Yang kelima, selalu konsumsi makanan yang bergizi, terutama buah dan sayuran. Yang keenam, gunakan masker ketika hendak bepergian keluar rumah. Mari jaga kesehatan karena kita adalah harapan dan masa depan. Pemirsa, Sersan 2, Aprilia Santini Manganang resmi menjadi laki-laki usai menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian identitas. Kini, mantan atlet voli putri Aprilia Santini Manganang berubah nama menjadi Aprilio Manganang. Sersan 2 Aprilia Santini Manganang menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama di Pengadilan Negeri Tondano secara virtual. Manganang menjalani persidangan didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa beserta istri Hetty Andika Perkasa. Dalam sidang juga hadir orang tua Sersan Manganang yang bertindak sebagai saksi. Mantan atlet voli putri Aprilia Santini Manganang mendapatkan bantuan kepengurusan administrasi pergantian identitas. Pergantian kelamin itu dilakukan setelah Bintara TNI Angkatan Darat itu diketahui berjenis kelamin laki-laki. Selain pergantian status, kini Sersan 2 Aprilia Manganang pun berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan. Perasaan sekarang sangat bahagia yang mulia. Selama 28 tahun saya menjalani status sebagai seorang wanita dan saya bersyukur banget saya bisa lewati itu, dan terutama juga saya mungkin berterima kasih buat Bapak Kasat dan Ibu dan semua jajaran dokter. Saya sangat bersyukur berkat dukungan atasan semuanya saya bisa lewati itu, dan mungkin ini momen yang terindah buat saya. Manganang sejak lahir memang berjenis kelamin pria, namun ia mengalami kelainan medis yang disebut dengan hipospadia, yakni kelainan bentuk kelamin yang kerap dialami laki-laki saat dilahirkan. Keluarganya dan tenaga medis yang menanganinya tak begitu paham dengan jenis kelainan itu. Karena itu Aprilia Manganang dinyatakan sebagai perempuan. Pihak TNI Angkatan Darat baru mengetahui kondisi Manganang setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis di Rumah Sakit Angkatan Darat Manado dan RSPAD Jakarta Pusat pada Februari 2021. Kemudian Aprilia menjalani operasi korektif tahap pertama dan ia sangat bersyukur menjalani proses ini setelah 28 tahun merupakan keinginannya sejak dulu dan berharap dengan status barunya ia menjadi laki-laki sejati. Tim Liputan Kabar Sehat melaporkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Adam Fairuz Nilyas, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.